Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi dalam pembelajaran matematika kelas 8 bersama Bu Elita Dia Cahyanti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada materi sebelumnya, yakni pola bilangan. Untuk sekarang kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yakni yang pertama, memahami barisan dan deret sebagai suatu fungsi. Kemudian menerapkan aturan barisan dan deret aritmatika, dan yang terakhir yaitu menerapkan aturan barisan dan deret geometri. Apa itu barisan? Barisan merupakan fungsi U dengan domain bilangan asli N. Kalau pada materi sebelumnya kalian telah belajar tentang apa itu fungsi, di mana domainnya biasanya diberikan. Nah, kalau di barisan, domainnya itu pasti bilangan asli mulai dari 1 sampai N. Nah, nanti suku ke N disimbolkan dengan UN. Kalau kemarin kan kalian belajar fungsi itu F, G, dan sebagainya. Kalau di sini nama fungsinya biasanya pakai U. Misalkan fungsi di sini suku ke N, berarti dituliskan sebagai UN. Nah, nanti antar suku itu ada pemisahnya, yaitu dengan tanda koma. Contohnya di sini kita punya barisan 1, 3, 5. Nah, artinya suku pertama atau U1 nilainya adalah 1, suku kedua atau U2 nilainya adalah 3, dan U3 nilainya adalah 5. Berikutnya, apa itu deret? Nah, deret merupakan fungsi S dengan domain bilangan asli N yang menyatakan penjumlahan dari suku pertama hingga suku ke N. Contohnya di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya. Nah, kalau tadi di barisan itu pemisah antar sukunya adalah koma, kalau pada deret di sini pemisah antar sukunya adalah tambah. Nah, kemudian S1 itu berarti suku pertama saja ya, berarti 1 nilainya. Kemudian S2 berarti suku pertama ditambah suku kedua, yakni 1 tambah 3, atau bisa kita tuliskan 4. Berikutnya S3 itu suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, yaitu 1 tambah 3 tambah 5, atau kita tuliskan 9. Kemudian nanti misalkan S10 gimana? Berarti suku pertama dijumlahkan sampai suku ke 10. Sekarang kita masuk dalam pengertian barisan aritmatika. Apa itu? Yakni barisan yang memiliki selisih antar dua suku yang berurutan sama. Nah, selisihnya itu nanti disebut dengan beda. Cara mencarinya gimana? UN dikurangi UN min 1. Misalkan saya pakai suku kedua, berarti dikurangi suku pertama. Kalau saya gunakan suku ketiga, berarti dikurangi dengan suku kedua, dan seterusnya. Kemudian suku ke N dari barisan aritmatika itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Biasanya gampangnya diingatnya pakai istilah ANIP gitu. ANIP. I-nya 1 maksudnya ya. Nah, di sini UN itu siapa? UN adalah suku ke N. A itu adalah suku awal atau biasa kita sebut U1. Kemudian B itu adalah beda, yaitu selisih antar dua suku yang berurutan. Kita cari tahu dari mana sih asal muasal rumusnya UN. Kok tiba-tiba jadi UN sama dengan A plus N min 1 kali B? Coba kita amati ya. Di sini saya berikan satu contoh barisan aritmatika. Kenapa kita bilang aritmatika? Karena di sini kita tahu 4 kurangi 1 3, 7 kurangi 4 3, dan 10 kurangi 7 juga sama dengan 3. Nah, kita tuliskan. Ini juga bedanya 3. Kalau kita lihat, ketika
ini disebut sebagai A atau suku awal, maka ini kan B ya. Nah, coba kita lihat di suku kedua. Dari mana asalnya 4? Berarti kan A ditambah B-nya 1 kali. Ya kan? Kemudian kalau ini berarti A ditambah B-nya 2 kali, yaitu 1, 2. Kemudian yang terakhir, untuk yang 10 berarti A ditambah 3B. Kenapa 3B? Nah ini yang di atas ada 3 beda. Nah, kalau kita lihat ini kan suku kedua. Kemudian ini suku ketiga. Dan ini adalah suku keempat. Kita perhatikan. Suku keempat ini 3B, suku ketiga 2B, suku kedua 1B. Berarti kan dia selisih 1, makanya di sini muncullah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kalau yang ditanyakan suku ke-7 misalkan, berarti itu nanti bentuknya A plus 6B. Kalau misalkan U20 berarti sama dengan A plus 19B dan seterusnya. Jadi tidak perlu dihafalkan, tapi kalian paham. Oh, kalau aritmetika berarti UN-nya itu A ditambah B-nya berapa kali, dikurangi 1 dari N-nya saja. Seperti itu. Contoh dari barisan aritmetika. Nah, perhatikan barisan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Yang ditanyakan tentukan nilai U15 atau suku ke-15. Nah, di sini kita tadi punya apa? UN sama dengan ANIP, ya kan? Nah, berarti kita harus cari tahu dulu sebelum kita nentukan UN, A-nya berapa, N-nya berapa, B-nya berapa. Kita harus cari tahu dulu. A itu adalah suku awal, maka di sini suku awalnya adalah 1. Kita tuliskan A sama dengan 1. Kemudian B, misalkan di sini saya pakai suku kedua dikurangi suku pertama, berarti 4 dikurangi 1, yakni 3. Misalkan pakai suku keempat dikurangi suku ketiga juga boleh. Kita cek 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Nah, ini salah satu contoh barisan aritmatika ya. Selisih antar dua suku yang berurutan itu pasti sama. 4 kurangi 1 sama dengan 3, 7 dikurangi 4 sama dengan 3, 10 kurangi 7 juga sama dengan 3. Bagaimana kalau berbeda? Artinya bisa jadi itu bukan barisan aritmatika. Nah, berikutnya kita mencari U15. Berarti di sini posisi 15 ini posisi siapa? Posisinya N. A-nya tadi sudah ketemu 1, N-nya 15, ini ya posisi N. Kemudian dikurangkan 1 dikali dengan 3. Masih ingat ketika nggak ada tandanya, seperti ini artinya dikali. Oke, kita lanjutkan. Berarti 1 ditambah 15 kurangi 1 hasilnya 14 dikali 3. Berarti kita punya 1 ditambah 42 hasilnya adalah 43. Berarti kita sudah temukan itu nilai U15 atau suku ke-15 adalah 43. Berikutnya masih sama ya, yaitu aritmetika. Ciri-cirinya masih sama, selisih antar dua suku yang berurutan itu sama. Nah, disebut dengan beda. Kalau tadi barisan itu kan suku-suku yang dipisahkan tanda koma. Kalau deret tadi adalah penjumlahan suku pertama sampai suku ke N. Nah, rumusnya nanti ini, Sn sama dengan N/2 kali A plus UN. Atau Sn sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 kali B. Nah, apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Sama saja ya. UN tadi kan kita punya apa? ANIP ya. A ditambah ANIP, berarti A-nya ada 2. Kapan pakai yang atas? Kalau yang diketahui suku awal dan suku akhir. Kapan pakai yang bawah? Kalau yang diketahui suku awal dan bedanya. Jadi fleksibel saja. Nah, di sini Sn adalah hasil penjumlahan dari suku pertama hingga suku ke N. Sekarang kita bahas tentang contohnya dari deret aritmatika. Perhatikan deret 1, 4, 7, 10 dan seterusnya, tentukan S10. Kalau tadi kita punya dua rumus, kita coba pakai keduanya ya. Di sini A adalah suku awalnya 1, B-nya saya pakai suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu nilainya 3. Nah, berarti UN-nya ANIP, A ditambah N-1 kali B, berarti U10-nya, karena kita mencari S10, berarti kita butuh
suku pertama dan suku ke-10. Ya, kita cari U10-nya dulu. 1 ditambah 10 kurangi 1 dikali 3, berarti 1 ditambah 9 kali 3. Hasilnya 1 ditambah 27 atau ketemu 28. Selanjutnya kita pakai cara yang pertama. Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Berarti S10 itu adalah 10 per 2, A-nya 1, U10-nya adalah 28. Nah, berarti kita punya 5 dikali 29, hasilnya adalah 145. Berikutnya cara yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Berarti kita peroleh S10 yaitu 10 per 2 dikali 2 kali 1 ditambah 10 kurangi 1 dikali 3. Berarti kita punya 10 bagi 2 hasilnya 5, 2 kali 1 hasilnya 2, 10 kurangi 1 hasilnya 9, kemudian dikali 3. Berarti 5 dikali 2 tambah 27. Ingat yang dalam kurung didahulukan. Berarti 5 kali 29, hasilnya sama-sama 145. Oh ya, pastikan dulu di sini dia benar-benar aritmatika ya, baru kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kemudian di sini nilai beda tidak selalu bilangannya bulat, bisa jadi pecahan juga, bisa jadi negatif juga. Jadi yang jelas suku depan dikurangi suku sebelumnya. Yang manapun ketika kalian coba pasti nilainya sama, baru dia dikatakan sebagai aritmatika. Berikut ini tugas kedua untuk pola bilangan. Soal yang pertama, tentukan suku ke-35 dari barisan berikut ini. Kemudian tentukan jumlah 25 suku pertama pada deret ini. Dan yang terakhir, tentukan penjumlahan dari deret berikut ini. Untuk yang nomor 3 saya beri clue. Di sini kan kita tidak tahu berapa N-nya ya kan? Karena di sini titik-titik, artinya apa? Polanya akan tetap sama sampai terakhir pada angka 87. Cara menentukan N-nya gimana? Maka di sini 87 ini kan namanya UN ya. Kita punya rumus apa? UN sama dengan ANIP. UN-nya sudah ketahuan, A-nya ada, B-nya ada, berarti kita bisa menentukan N-nya. Baru nanti kita akan tahu S berapa sih yang kita cari di sini. Selanjutnya kita masuk pada barisan geometri. Kalau pada barisan aritmatik tadi dia punya beda, kalau di sini dia punya rasio. Siapa itu rasio? Yaitu hasil bagi antar dua suku yang berurutan. Kalau yang aritmatik tadi kan bedanya setiap suku sama. Kalau di sini rasio setiap suku yang berurutan sama. Sekarang bagaimana untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri? Kalau tadi kan kita punya UN sama dengan ANIP. Kalau sekarang kita punya UN sama dengan ARNI. A dikali R pangkat N dikurangi 1. UN adalah suku ke N, A atau U1 adalah suku awal, dan R adalah rasionya. Selanjutnya kita cari tahu asal muasal rumus UN. Kenapa jadi ARNI seperti ini? Nah, di sini kita punya A atau suku awal. Kemudian kalau geometri dia kan punya rasio ya. Kita cek sih. 2 ke 6, 6 bagi 2, 3. Berarti ini dikali 3. Ini ke sini juga sama. Rasionya 3. 6 bagi 2, 18 bagi 6. Kemudian kalau kita cek, 6 ini asalnya dari mana? Berarti kan A dikali B. Ya kan? Kemudian kalau 18 ini A diapakan? Dikali B kuadrat. Nah, kenapa kuadrat? Nah ini, 1, 2. Kalau ke sini kan 1 kali. Nah, berarti B-nya cuma 1. Kalau kita lihat, ini U berapa? U3, suku ketiga. Kalau ini adalah U2. Lah, ini U1 atau A. Nah, sama seperti yang di aritmatik, polanya kurang lebih, coba perhatikan. Di sini 3, B-nya pangkat 2. Di sini 2, B-nya pangkat 1. Nah, makanya di sini UN-nya adalah A dikali R pangkat N-1. Semisal saya yang ditanyakan dari sukunya di barisan geometri, misalkan U10 katakanlah, berarti A kali R pangkat 9. Bentuknya seperti ini. Begitupun U pangkat 1500 katakanlah, berarti A kali R pangkat 1499
dan seterusnya. Jadi kalau di aritmatik kalian menjumlahkan dengan kelipatan beda, kalau di sini kalian mengalihkan dengan perpangkatan rasionya di sini. Selanjutnya contoh barisan geometri. Perhatikan barisan 2, 6, 18 dan seterusnya. Tentukan rumus dari UN dan nilai dari U7 atau suku ke-7. Pastikan dulu apakah benar ini adalah barisan geometri. Ngeceknya gimana? Kita lihat apakah rasionya tetap. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 18 bagi 6 sama dengan 3. Berarti benar bahwa dia adalah barisan geometri. Nah, karena kita tahu bahwa rumusnya UN adalah Arni, berarti kita butuh A dan butuh R. Berarti A-nya kita lihat di sini, yakni suku awalnya yaitu 2, kemudian R-nya boleh suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua, yakni 3. Kemudian kita masukkan UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, A-nya 2, R-nya adalah 3. N-nya tetap, kenapa? Karena di sini masih bentuknya UN. Sehingga di sini U7 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 7 dikurangi 1. Nah, berarti kita peroleh 2 kali 3 pangkat 6 atau 2 dikali 729, hasilnya 1458. Ini adalah suku ke-7, sedangkan rumus UN-nya adalah yang ini. Kemudian untuk deret geometri, yaitu deret yang memiliki rasio R, masih terkait dengan geometri itu hubungannya sama rasio. Deret geometri rumusnya ada 2, ketika R-nya lebih dari 1 dan R-nya kurang dari 1. Yang jelas tidak boleh 1 ya, kenapa? Biar tidak jadi 0. Nah, kemudian di sini yang pertama kalau R-nya lebih dari 1 berarti A dikali R pangkat N dikurangi 1. Per R dikurangi 1, kalau R-nya kurang dari 1 berarti 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Jadi tinggal dibalik ya posisinya. Kenapa? Biar tidak negatif, makanya dibalik posisinya. Sebenarnya sama kan, R pangkat N min 1 ini 1 min Rn, ini R min 1, ini 1 min R, seperti itu. Nah, di sini Sn adalah hasil penjumlahan dari suku pertama hingga suku ke N. Contohnya, perhatikan deret 2, 6, 18 dan seterusnya. Tentukan nilai dari S5. Perhatikan di sini tambah berarti benar deret. Geometri kita cek 6 bagi 2 3, 18 bagi 6 3. Berarti dia punya rasio. Sama masih seperti yang sebelumnya ya. A-nya 2, R-nya 3. Nah, di sini R-nya kan 3. Artinya kalau 3 lebih dari 1, berarti yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Ini beda sama yang UN tadi ya. Kalau UN tadi kan Arninya A dikali R pangkat N-1. Jadi N-1 itu dipangkat. Kalau di sini R pangkat N hasilnya dikurangkan 1. Nah, kita masukkan nilainya. A-nya 2, kemudian R-nya 3, N-nya di sini 5. Dikurangi 1 per 3 kurangi 1. Nah, kita peroleh 2 dikali 243 kurangi 1 per 2. Berarti 2-nya bisa kita sederhanakan. Tinggal yang dalam kurung ya. 243 kurangi 1, yaitu 242. Ini kelanjutan untuk tugas 2 pola bilangan ya. Nomor 4, tentukan suku ke-15 dari barisan berikut ini. Kemudian tentukan jumlah dari 20 suku pertama pada deret berikut ini. Kemudian, diketahui suku awal dari suatu barisan geometri adalah 24, berarti A-nya 24, sedangkan suku ketiganya adalah 8/3. Tentukan suku kelima dari barisan tersebut. Saya kasih petunjuk ya. Untuk suku ketiga, berarti kan A dikali R pangkat 3 dikurangi 1 atau AR kuadrat. AR kuadratnya adalah 8/3, A-nya ini. Berarti bisa dicari nilai R-nya. Kalau sudah ketemu R-nya, nanti suku kelima tinggal dimasukkan ke rumus Arni lagi dengan R yang sudah ditemukan dan A yang di sini. Kemudian untuk yang nomor 4, ternyata kok rasionya bukan bilangan bulat atau dia adalah hasilnya pecahan, tidak masalah. Jadi di sini rasio itu tidak harus bilangan bulat, dia bisa pecahan, bisa juga bilangan negatif. Nah, pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang apa itu barisan, apa itu deret, dan apa itu barisan dan deret, aritmatik dan
geometri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.